mahkamah yang memerlukan, sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang membutuhkan adalah mahkamah. Yang mengajukan pertanyaan pun mahkamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Mesjo Afisa. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi seputar Mahkamah Konstitusi, yang mana sidang Mahkamah Konstitusi paslon 01 dan 03 mengajukan permintaan untuk menghadirkan 4 menteri, yang mana 4 menteri itu inisiatif Mahkamah Konstitusi, dan nantinya apabila didatangkan dari pihak pemohon, termohon, dan pihak-pihak terkait tidak diperbolehkan untuk bertanya. Karena ini inisiatif dari Mahkamah Konstitusi untuk dimintai keterangan. Jadi dari versi Opung Parbelak yang dibuat komedi yang sangat lucu dan kocak. Yuk, tanpa lama-lama lagi langsung menuju ke videonya. Let's go! Bukan gara-gara permohonan 01 atau 03, bukan. Tapi karena memang MK itu merasa perlu untuk memanggil keempat menteri itu. Jadi jangan merasa pahlawan, ya kan? Ini merasa pahlawan ini yang paling repot. Oh, mungkin kalian bilang kayak gitu, gara-gara 01 atau 03 dia minta pakai data menteri. No. Tidak, sama sekali tidak. Ya kan? Begitu ditanya keterangan satu-satu menteri, coba bayangkan kalian. Setelah selesai semuanya menteri memberikan kesaksian, ya kan? Itu mereka katakan apa? Oh, menteri semuanya jadi susu. Suka kau lah muncul mulai ngomong itu kayak gitu terus. Kemarin kalian minta, begitu menteri dihadirkan, kalian bilang menteri nggak mungkin nggak bohong, ya kan? Terus maunya apa? Sekarang coba bilang maunya apa? Kalau kalian memang dituruti, nggak ada habis-habisnya. Untung aja aku Parbelak nggak ada di situ. Kalau sempat ada aku Parbelak di situ, nggak ngerti lagi. Betul memang munculnya offside. Udah bilang, makanya bilang munculnya di offside. Jadi nih ya teman-teman, yang dibuat komedi sama Opung Parbelak ini bahwasanya pemanggilan 4 menteri itu atas inisiatif Mahkamah Konstitusi ya, karena perlu dimintai keterangan oleh Mahkamah Konstitusi ya. Terlalu maju. Malah Opung salam dari Jakarta Timur, salam juga dari Pulau Sumatera. Ya, coba kalian dulu simak dulu. Tentang apa maunya kan? Kemarin dituntut 4 orang menteri, ya. Cuma mungkin karena kesalahan mereka, karena apa? Karena mereka nggak diperbolehkan memberikan pertanyaan. Itu aja intinya, makanya sakit hati mereka. Padahal harapan mereka mungkin mereka akan mencecar para menteri itu dengan pertanyaan-pertanyaan. Tapi nggak kelasnya lah. Nggak kelas menteri-menteri itu dijawab kalian, enggak lah. Hebat. Sri Mulyani, Erlangga Hartarto, Muzahir, dan satu lagi siapa? Tri Risma hari ini. Itu baru namanya. Dikira orang bodoh semua. Ya, jadi ini gimana kita mau bilang ya? Udah apa? Udah hilang marwahnya apa ini gitu. Marwahnya MK yang dibikin orang ini. Habis kayak gitu, habis nampak menteri yang diminta, datang si BW. Itu presiden perlu untuk dipanggil. Coba aja yang aku kira presiden kerjanya cuma mau memenuhi panggilanmu aja. Enak kali ngomong, presiden kami itu banyak kerjanya, nggak kayak kalian kurang kerjaan, makanya kalian ngumpul di sana bikin rekap negara aja dia. Suara Doro dulu. Aduh, maklumin aja mereka saat vaksin kemarin susutnya vaksin ayam TBC. Salah vaksin mereka itu memang, iya betul. Orang COVID-19 itu kalau nggak salah vaksin apa ya? Mereka entah apa, pakai vaksin polio kali masuk sama mereka itu. Thank you. Aku selalu ikuti acara pokoknya baseball. Oke, makasih banyak. Banjarmasin ya Bung. Jadi itu coba, ya kan? Begitu ditanya hakim, ya kan?
Coba terangkan dulu ya untuk Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani ya. Kapan-kapan saja bansos itu apa dasarnya? Ya, udah dibilang bansos itu sudah diatur di dalam APBN dan APBN itu sudah menjadi undang-undang dan harus segera dilaksanakan gitu loh. Ya, dan tahun dan kalian ya tahun 2024 itu sebetulnya aliran dananya untuk bansos itu cuma 1 triliun gitu. Coba bayangkan kalian dulu. Yang paling beratnya itu tahun 2021 karena apa? Karena Covid ya. Digulirkanlah 19 triliun. Setelah itu tahun berikutnya digulirkanlah sekitar kalau nggak salah 12,8 triliun. 12,8 triliun ya. Baru setelah itu ya 2023 itulah terjadi lonjakan. Karena apa? Karena oleh pengaruh badai El Nino produksi padi menurun ya, dan harga beras seluruh dunia itu meningkat, mau tidak mau harus digulirkan bansos gitu loh ya. Dan bansos itu diberikan dan sudah diatur dan sudah dilaksanakan itu sebelum jauh hari sebelum ada pilpres gitu. Orang ngomongin menteri ini ngomongin tadi ya, tolonglah dulu jangan nampak kali kita itu ada kesamaan sama 01. Ya malu kita malu gitu loh. Jangan seperti mereka punya pola pikir nggak masuk. Kita lagi ngomongin apa namanya military, jangan ngomongin tarwiyah nomor sampai sahur pun. Itu pilihan kalian. Suara kalian paling banyak untuk 01 di sana. Siapa yang kita ini? Belhaki, iya itu makanya aku bilang, ya kan? Berapa hutangnya Anies? Nggak tahu aku nggak peduli dengan hutangnya Anies karena hutang aku juga belum sanggup aku bayar. Gitu loh. Oke Khairul, Tarwiyah udah meninggal. Jangan bilang kayak gitu, hoax itu. Jam berapa di sana salam dari media umum? Oh kalau di sini jam berapa nih ya? Di sini masih jam 11 kecil masih jam 11, masih jamnya bencong baru keluar gitu loh. Jam bencong makan jam 11 gitu. Ada proses sama ngantuk jadi melek. Aku melek jadi ngantuk ini. Aduh, itu dia. Jadi ini makanya aku bilang ya. Enggak lawyernya, enggak saksinya, enggak saksi ahli, enggak saksi fakta. Ya, itu coba lihat dulu. Aduh, bobotnya itu agak ditambahin gitu loh. Biar persidangan itu makin mencerdaskan kami nonton gitu. Kami mau nonton sidang MK, bukan stand up comedy. Ini harus dipertegas ini ya. Kami mau nonton sidang MK, sidang yang penuh marwah, sidang yang mencerdaskan, sidang yang berbobot, bukan mau nonton lawak-lawakan. Itu dia makanya ya. Sekarang siapa lagi mau minta? Ya presiden mau minta, jenggot kita sama ya, bedanya kau ubanan aku masih segar. Ya kan, mau kau minta pula presiden. Siapa kali kau? Hebat kali kau. Kalau menterinya kemarin itu juga sudah enggak levelmu. Presiden pula mau kupanggil. Sekalian aja kau usah presiden. Itu jalan atas dipanggil. Kenapa? Ikut. Ikut pemburunya, pendulinya ikut. Reset memang. Ya kan, coba ya, baru begitu dihadirkan saksi ahli ya, Kodari, Hasan Rasbi, Margaretto Kamis dan ada beberapa nama lainnya, langsung gemetar itu si Rafli Harun kan, seru kalau saksinya Pristarwiyah. Pristarwiyah sekarang lagi bikin vlog dia, lagi mengomentari apa yang harus jadi komentari. Sok pintar, sok mengomentari sesuatu. Padahal hidupnya pun juga perlu dikomentari. Dihadirkan, ya. Begitu ditanya,
ya, ditanya sama si Kodari, ya, bagaimana menurut Anda bansos itu? Lalu Kodari menjawab, ya kan, Muhammad Kodari, Presiden Jokowi itu adalah tipikal presiden yang akan pergi kemana saja. Mau pemilu tidak pemilu, beliau akan belusukan. Mate. Apa lagi? Jadi itu ya. Nah, kemarin udah ditampilkan si Kodari, ya nggak sanggup, ya kan? Dihadirkan juga si Margaretto Kamis, tetap nggak sanggup. Margaretto Kamis kalau udah ngomong itu, itu tajam. Maksud lagi sih Hasan Nasbi ya, kalem aja dia, ya kan? Dia katakan apa? Ya, coba bayangkan dulu. Kalau memang betul terstruktur, betul masif, betul dia itu sistematis, ya nggak akan mungkin 02 itu bisa menang ada di Sumatera Barat dan juga di Aceh. Itu nggak akan mungkin, gitu loh. Karena apa? Kalau memang sudah tersistematis dia, berarti nggak akan ada perubahan angka gitu loh di setiap daerah kalau memang sudah di lock. Aku jadi teringat itu saksi dari 03 itu mengatakan apa? Kami sebetulnya sudah melakukan penelitian secara tidak resmi. Aku mau bilang sama dia, aku juga pernah bikin malam pertama secara tidak resmi. Muncul tahu itulah tidak resmi kau andalkan. Sekarang keabsahan dari sebuah penelitian itu, ya kan? Ada apanya? Ada aturan bakunya gitu, ada acuannya. Ada harus ilmiah, harus saintifik gitu loh. Harus keluar bahasa keren. Pokoknya itu bilang bentar lagi jam ETS sudah dipermasalahkan mereka. Ya kan, habis jam ETS nanti tantenya. Habis tantenya nanti amang gurunya. Mereka yang mengusul Pak Menteri, mereka juga yang merana. Iyalah merana mereka. Karena apa harapan mereka kan bisa mereka cekar dengan pertanyaan. Tapi MK tidak orang bodoh. MK itu langsung katakan sebelum mereka memanggil para menteri, ya kan? Bisa, tapi itu sesuai dengan keperluan kita, bukan atas permintaan kalian. Gitu loh, ya kan? Kalau memang merasa diperlu, dipanggil. Kalau nggak perlu, nggak dipanggil. Tapi karena memang kebetulan merasa perlu, dipanggil. Tapi bukan dengan syarat. Tapi sesuai dengan aturan, pemohon dan termohon tidak boleh memberikan pertanyaan apapun. Mampus. Nggak bisa nanya kan? Gimana keputusan MK nanti di sidang kali ini? Udah bisa ditebak, itu udah bisa ditebak. Nggak lari di keputusannya, tetap menyatakan menolak permohonan dari termohon. 1000 pengacara kemana ya? Pulang. Nggak jelas kali-kalinya pulang lah. Kalau memang karena muka aku ini mengganggu kalian tidur, cepat-cepat tutup layar kalian. Kenapa? Muka aku ini BBM ya? Muka BBM buhi-buhi menjijikan. Kemudian berkaitan dengan ada beberapa. Jadi itu ya teman-teman, pernyataannya si Opung Sitorus, Opung Parbelak Sitorus itu ya, dalam komentarnya aja seperti itu ya teman-teman. Jadi bukan dikabulkannya permintaan paslon 1 atau 03 karena ada yang harus ditanyakan gitu ya. Yuk langsung menuju ke videonya ya. Beberapa permintaan untuk memanggil kementerian itu nanti kami akan bahas dulu di rapat hakim. Kemudian para pihak supaya hadir tanpa kami panggil untuk jadwal tersebut sesuai dari Senin tanggal 1 April pemohon nomor 2 tidak hadir dulu. Jadi istirahat dulu. Sementara yang lain tanpa kami panggil supaya hadir karena sudah merupakan pemberitahuan resmi. Baik pihak terkait, Bawaslu, KPU dan pemohon nomor 1. Semuanya nanti akan diserahkan kepada keputusan yang mulia, tapi sehubungan dengan permohonan daripada 01 ini untuk memanggil dari pihak menteri dan sebagainya, kami hanya mohon dipertimbangkan saja bahwa mengingat ini bukan pengajuan perkara ini bukan perkara pengajuan norma, tapi ini adalah satu sengketa di mana menurut kami adalah berlaku asas aktori in probatio, bahwa barang siapa yang membuktikan haknya maka dia berbukti daripada
penggugat, maka pemohon, maka mungkin sebaiknya itu tidak diperlukan. Kedua, bahwa perlu juga dipertimbangkan relevansi daripada kehadiran daripada menteri tersebut untuk perkara ini. Itu saja yang kami sampaikan. Baik, itu bagian dari yang nanti kami akan pertimbangkan. Yang Mulia, boleh menyampaikan sedikit apa yang kami sampaikan, permintaan-permintaan kami untuk menghadirkan saksi atau ahli dari kementerian itu. Ini adalah satu proses pembuktian, terutama terkait dengan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Sebab bagaimanapun juga penggunaan bansos itu adalah dari APBN, dan APBN itu adalah milik kita semua, bukan milik orang tertentu. Nah, oleh karena itu, karena ini tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atau dimintai keterangan terkait dengan hal-hal yang lain, maka kami harapkan kami diberi kesempatan untuk meminta mereka dihadirkan sehingga bisa menerangkan apa yang menjadi dasar dan pertimbangan penggunaan bansos yang sampai 495 triliun. Iya, mungkin cukup Pak Terima kasih. Amir. Nanti kami pertimbangkan semua itu. Karena memang harus dicermati bahwa ini kan perkara interpartes ya, adversarial. Jadi ketika mahkamah harus membantu memanggil nanti ada irisan-irisan dengan keberpihakan itu. Jadi harus hati-hati. Kecuali memang mahkamah yang memerlukan dan kemudian ingin mendengar. Tapi bukan saksi atau ahli. Kalau saksi atau ahli nanti mahkamah yang harus hati-hati soal esensi keberpihakan itu. Tapi mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh mahkamah. Bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan juga. Itu sangat tergantung juga dari pembahasan kami di rapat Musyawarah Hakim. Sehingga nanti kalau dihadirkan juga mahkamah yang memerlukan, sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan adalah mahkamah. Yang mengajukan pertanyaan pun mahkamah. Jadi itu ya teman-teman, pernyataannya Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi itu, jadi bisa jadi menteri-menteri yang dibutuhkan itu bisa jadi dipanggil karena kebutuhan mahkamah untuk dimintai keterangan, dan pihak-pihak terkait itu tidak boleh mengajukan pertanyaan. Ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.